Shalom. Majelis GKJ Cimahi dengan penuh sukacita mengucapkan selamat hari Minggu dan selamat mengikuti ibadah secara online ataupun ibadah bersama keluarga di rumah masing-masing. Kiranya ibadah yang kita lakukan saat ini berkenan di hadapan Tuhan dan kita mendapat berkat-Nya melalui ibadah ini. Ada beberapa warta yang perlu mendapatkan perhatian kita, yaitu pengumpulan persembahan kebaktian bisa dilaksanakan dengan cara pertama ditransfer melalui Bank BRI, unit pasar atas Cimahi dengan nomor rekening 4120010179475534 atas nama Gereja Kristen Jawa Cimahi. Kedua, melalui ketua wilayah atau anggota majelis yang berada di wilayah masing-masing. Mohon perhatiannya. Kemudian warta berikutnya, ibadah dan perayaan HUT ke-16 GKJ Cimahi. Setelah selesai ibadah hari ini, Minggu tanggal 27 Februari 2022, akan dilayankan perayaan HUT ke-16 GKJ Cimahi. Minggu Prapaskah pada ibadah hari Minggu depan tanggal 6 Maret 2022 merupakan ibadah Minggu Prapaskah yang pertama. Mulai tanggal 6 Maret 2022, majelis akan membagikan amplop persembahan Paskah. Bagi warga yang tidak mendapatkan amplop tersebut, bisa menggunakan amplop putih, polos, dan diberi keterangan persembahan Paskah. Mohon perhatian segenap warga. Demikian warta jemaat pada minggu hari ini. Selanjutnya panggilan beribadah, jemaat kami undang untuk berdiri. Marilah kita memuji nama Tuhan dengan menyanyikan Kidung Jemaat 14 ayat yang pertama dan kedua. Muliakan Tuhan Allah. Mari kita kuduskan ibadah kita pada kesempatan hari ini dengan pengakuan, pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang telah menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus serta pertolongan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin. Umat dipersilakan duduk kembali. Mari kita memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat 405. Kaulah ya Tuhan surga hidupku. Engkau
Saudara-saudara, saat ini kita diajak untuk mengakui dosa dan pelanggaran kita di hadapan Tuhan. Firman Tuhan dalam Roma 3 ayat 23 sampai dengan 25 menjadi dasar dalam pengakuan dosa yang demikian. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman. Dalam darahnya, hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilannya, karena ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu pada masa kesabarannya. Jemaat kami ajak untuk berdoa secara pribadi. Tuhan, tolonglah dan ampunilah kami. Mampukan kami agar hidup kami berbuah bagi kemuliaan nama-Mu. Amin. Kita mau menyanyikan dari PKJ 37 ayat yang pertama, Bila ku renung dosaku. Jemaat kami undang untuk berdiri. Terimalah sabda kekuatan dari Tuhan yang diambil dari 2 Korintus 3 ayat yang ke-18. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Demikianlah sabda kekuatan dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Kita menyanyi dari nyanyian kesanggupan Kidung Jemaat 372 ayat yang pertama dan kedua. Inginkah kau ikut Tuhan? Jangan bimbang, jangan
dipersilakan duduk kembali. Sebelum kita mendengarkan sabda Tuhan hari ini, mari kita bersatu dalam doa. Mari kita berdoa. Mengucap syukur ya Allah untuk kasih berkat penyertaan Tuhan dalam hidup kami. Jikalau saat ini, saat kami dapat memasuki minggu terakhir di bulan Februari, dan juga kami sebagai umat-Mu di GKJ Cimahi, sukacita 16 tahun penyertaan Tuhan di dalam kehidupan pelayanan kami. Kami datang beribadah ya Allah. Dan jikalau sebentar juga kami akan mendengarkan sabda-Mu, berfirmanlah Tuhan, bentuk kami, tuntun kami, sehingga di dalam setiap kehidupan yang kami jalani, kami dapat memancarkan kemuliaan Allah di dalamnya. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan sabda-Mu ya Allah. Dalam kasih Kristus kami berdoa. Amin. Inilah Injil Yesus Kristus menurut kesaksian Lukas pasal 9 ayat 28 sampai dengan 43 yang A. Lukas 9 ayat 28 sampai dengan 43. Kira-kira 8 hari sesudah segala pengajaran itu, Yesus membawa Petrus, Yohanes dan Yakobus lalu naik ke atas gunung untuk berdoa. Ketika ia sedang berdoa, rupa wajahnya berubah dan pakaiannya menjadi putih berkilau-kilauan. Dan tampaklah 2 orang berbicara dengan dia, yaitu Musa dan Elia. Keduanya menampakkan diri dalam kemuliaan dan berbicara tentang tujuan kepergiannya yang akan digenapinya di Yerusalem. Sementara itu Petrus dan teman-temannya telah tertidur, dan ketika mereka terbangun, mereka melihat Yesus dalam kemuliaannya dan kedua orang yang berdiri di dekatnya itu. Dan ketika kedua orang itu hendak meninggalkan Yesus, Petrus berkata kepadanya, "Guru, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Baiklah kami dirikan sekarang 3 kemah, satu untuk engkau, satu untuk Musa, dan satu untuk Elia." Tetapi Petrus tidak tahu apa yang dikatakannya itu. Sementara ia berkata demikian, datanglah awan menaungi mereka, dan ketika mereka masuk ke dalam awan itu, takutlah mereka. Maka terdengarlah suara dari dalam awan itu yang berkata, "Inilah anakku yang kukasihi, dengarkanlah dia." Ketika suara itu terdengar, nampaklah Yesus tinggal seorang diri, dan murid-murid itu merahasiakannya, dan pada masa itu mereka tidak menceritakan kepada siapapun apa yang telah mereka lihat itu. Pada keesokan harinya, ketika mereka turun dari gunung itu, datanglah orang banyak berbondong-bondong menemui Yesus. Seorang dari orang banyak itu berseru, katanya, "Guru, aku memohon supaya engkau menengok anakku, sebab ia adalah satu-satunya anakku. Sewaktu-waktu ia diserang roh, lalu mendadak ia berteriak, dan roh itu mengguncang-guncangkannya sehingga mulutnya berbusa. Roh itu terus saja menyiksa dia dan hampir-hampir tidak mau meninggalkannya. Dan aku telah meminta kepada murid-muridmu supaya mereka mengusir roh itu, tetapi mereka tidak dapat." Maka kata Yesus, "Hai kamu angkatan yang tidak percaya dan sangat sesat, berapa lama lagi aku harus tinggal di antara kamu dan sabar terhadap kamu? Bawa anakmu kemari." Dan ketika anak itu mendekati Yesus, setan itu membantingkannya ke tanah dan menggoncang-goncangkannya. Tetapi Yesus menegur roh jahat itu dengan keras dan menyembuhkan anak itu, lalu mengembalikannya kepada ayahnya. Maka takjublah semua orang itu karena kebesaran Allah. Demikian sabda Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah, yang menghayatinya untuk memuliakan Kristus dalam kehidupan hari lepas hari. Haleluya. Shalom Ibu Bapak Saudara yang kasih Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana kabar Ibu Bapak Saudara? Ya, hari ini tanggal 27 Februari, minggu terakhir. Dan hari ini juga kita merayakan sukacita 16 tahun perjalanan GKJ Cimahi dalam pelayanannya. Oleh sebab itu saya juga ingin mengucapkan selamat ulang tahun untuk kita semua. Tepatnya tanggal 21 Februari yang lalu.
Ya, tanpa terasa 16 tahun perjalanan ini. Dan juga 2 tahun kita menghadapi pandemik. Sehingga apa yang kita lakukan adalah penuh dengan kesederhanaan. Baik itu saat kita merayakan sukacita Natal, baik itu pada saat kita merayakan sukacita untuk Paskah, maupun saat ini. Dan tidak hanya itu, setiap ibadah yang kita lakukan bersama. 2 tahun, Ibu Bapak Saudara yang kasih Tuhan Kristus. Akan tetapi Ibu Bapak Saudara yang kasih Tuhan Kristus, apakah di dalam 2 tahun ini dan juga 16 tahun perjalanan pelayanan GKJ Cimahi yang luar biasa itu, yang penuh dengan tantangan, yang penuh dengan perjuangan dan juga pergumulan, kita yakin apa itu? Kita diajak untuk terus dapat memancarkan kemuliaan Allah di dalamnya. Baik GKJ Cimahi secara institusi dalam hal ini, kelembagaan gerejawi, maupun kita sebagai jemaat Tuhan di GKJ Cimahi. Kita diajak untuk terus memancarkan karya Allah di dalam kehidupan kita, pribadi lepas pribadi. Dan juga kalau kita kembali ke belakang, tanggal 17 Februari yang lalu, Sinode GKJ berusia 91 tahun dalam pelayanannya. Ya, ini dia Ibu Bapak Saudara yang kasih Tuhan Kristus. Dalam rangka kita dapat mencerminkan, memancarkan kemuliaan Allah. Oleh sebab itu, bacaan kita saat ini dan juga di Minggu Transfigurasi pada saat ini, karena minggu depan kita akan memasuki Minggu Prapaskah pertama, luar biasa yang dapat kita lihat. Apa itu? Mencerminkan kemuliaan Tuhan. Kita sebagai pribadi lepas pribadi dalam kehidupan, setiap orang percaya diharapkan di dalam laku lampah kehidupan adalah memancarkan, memantulkan ataupun mencerminkan atau memancarkan kemuliaan Allah di dalamnya. Meskipun berat dan sulit, akan tetapi yakinlah ada kasih penyertaan Tuhan di dalam setiap perkara kehidupan yang kita alami. Oleh sebab itu, bacaan kita bagian yang pertama yang dapat kita lihat dalam rangka mencerminkan kemuliaan Allah. Apa itu? Kita lihat di sini. Pada saat kita melihat narator mengatakan kira-kira dengan 8 hari sesudah segala pengajaran itu, apa itu Ibu Bapak? Dalam 8 hari itu tidak tinggal diam, akan tetapi apa? Luar biasa perjalanan Tuhan Yesus Kristus. Untuk apa? Baik itu untuk pengutusan para murid, baik itu untuk pengajaran banyak orang, maupun di dalam memberikan mukjizatnya. Sehingga sibuknya luar biasa. Akan tetapi hal ini luar biasa. Yesus membawa Petrus, Yohanes, dan Yakobus naik ke atas gunung untuk berdoa. Nah, ini dia. Bagian yang pertama kita dapat melihat dalam rangka mencerminkan kemuliaan Allah. Kesibukannya luar biasa. Tidak diam. Tuhan Yesus yang dinamis dalam pelayanan. Akan tetapi apa yang terjadi adalah pada saat sedang sibuk, saat Tuhan sedang memakai kita dalam setiap pelayanan ataupun pekerjaan kita ataupun studi kita, bacaan ini mengingatkan kita di bagian yang pertama ini. Apa itu? Tetap sediakan waktu untuk bersama dengan Tuhan. Tuhan Yesus berdoa. Ini kan berbeda dengan kita. Saat kita sedang sibuk, saat pekerjaan kita sedang dikejar deadline, bahkan sedang dalam proyek yang luar biasa gitu ya, atau bahkan studi kita, saya ini sedang skripsi ataupun tesis atau apapun itu, apa yang terjadi? Saking sibuknya kita lupa untuk berdoa. Saking sibuknya juga kita lupa untuk apa? Nyetel YouTube minimal. Untuk apa? Dengarkan ibadah, beribadah bersama. Saking sibuknya juga akhirnya apa? Anak-anak lupa. Iya ada sekolah minggu YouTube ini, gitu kan? Mereka tidak disetelkan, nggak disiapkan untuk sekolah minggu. Oleh sebab itu luar biasa dampak pandemik ini untuk anak-anak sebenarnya. Saat orang tua lalai ataupun abai mendampingi mereka, kalau sekolah sudah pasti. Akan tapi dalam rangka sekolah minggu ini, apa yang terjadi? Keimanan mereka. Ini dia Ibu Bapak Saudara yang kasih Tuhan Kristus di dalam kesempatan saat ini. Dalam rangka memancarkan kemuliaan nama Tuhan. 16 tahun pelayanan kita dalam berpelayanan. Apa itu? Kita terus diajak untuk memohon dan berdoa. Meminta kepada Allah, memohon kepada Tuhan
Untuk apa? Ada kekuatan di dalamnya. Ada kembali motivasi di dalamnya. Bayangkan 2 tahun pandemik ini luar biasa. Perjuangan kita bersama. Kita belajar dari Tuhan Yesus. Tetap menyediakan waktu untuk Tuhan. Inilah juga kita semua. Saat kita mau memancarkan kemuliaan nama Tuhan, kita diajak untuk tetap menyediakan waktu untuk Tuhan. Bukan menyisakan, tapi menyediakan waktu untuk Tuhan. Yang pertama. Yang kedua, Ibu Bapak Saudara Tuhan Yesus, yang menarik dari bacaan ini. Apa itu? Saat semuanya menyediakan waktu untuk Tuhan dan para murid ini pun belajar, ada 3 orang yang diajak oleh Yesus. Siapa itu? Simon, Yohanes, dan Yakobus. Akhirnya apa yang terjadi? Mereka dapat melihat kemuliaan Tuhan. Transfigurasi. Ada Musa dan Elia. Yesus diapit oleh 2 orang tokoh besar Keyahudian saat itu. Musa sebagai pencetus adanya Taurat di dalamnya, hukum-hukum Tuhan di dalamnya, dan Elia sebagai nabi Allah yang melaksanakan, yang menjalankan hukum itu dengan strict. Tuhan Yesus yang menggenapi hukum tersebut. Nah, ini luar biasa. Para murid dapat menyaksikan kemuliaan Tuhan. Transfigurasi itu. Saat apa? Saat mereka mau menyediakan waktu untuk Tuhan. Dan inilah juga Ibu Bapak Saudara Kristus. Dalam perjalanan kehidupan kita bersama. Saat kita mau menyediakan waktu untuk Tuhan, maka Tuhan akan memancarkan kemuliaannya. Bagi siapa? Ibu Bapak Saudara dan saya. Yang pasti dalam rangka memancarkan kemuliaan Allah itu berbeda satu dengan yang lain. Buktinya apa? Para murid saat itu. Dan mereka tidak membicarakannya. Ini kan menarik, Ibu Bapak Saudara yang Kristus. Dalam rangka memancarkan kemuliaan Tuhan dalam hidup kita, yang harus diawali dengan ketaatan untuk menyediakan waktu berdoa, datang bersama dengan Tuhan, maka kita akan merasakan kemuliaan Tuhan hadir di dalamnya. Menyaksikan itu. Siapa yang menyaksikan? Pribadi lepas pribadi pastinya. Inilah juga GKJ Cimahi, 16 tahun. Pergumulan kita masih luar biasa. Terlebih kaitan dengan masalah tempat ibadah. Yang memang menjadi permohonan kita kepada Tuhan. Dan tidak hanya sebatas memohon, kita pun berusaha untuk segala sesuatu kita lakukan. Akan tetapi melakukan segala sesuatu yang baik. Gitu ya. Ya. Dengan kebersamaan, dukungan doa. Maka yakin kita juga akan melihat kemuliaan Tuhan di dalam kehidupan persekutuan kita nanti. Dan juga dalam kehidupan kita bersama. Belum lagi yang kaitan dengan masalah bergereja. Apa itu? Pastori. Ya puji Tuhan saat ini sudah ada pastori. Meskipun harus menyewa kembali. Ini menjadi satu pergumulan kita juga bersama. Ibu Bapak Saudara Kristus. Oleh sebab itu apa? Ayo. Saat Tuhan memilih 3 murid ini yang akhirnya dapat menyaksikan kemuliaan nama Tuhan. Dan inilah juga kita bersama. Saat Tuhan sedang memilih kita menjadi murid Tuhan di dalam kehidupan bersama di GKJ Cimahi dengan pergumulan yang luar biasa itu, yakin Tuhan memiliki maksud. Ibu Bapak Saudara dan saya hadir di tempat ini. Hadir bersama-sama di GKJ Cimahi. Ada maksud dan tujuan Tuhan. Sehingga apa? Maksud dan tujuan itu akan dipancarkan, akan dilihat dan juga dimuliakan di dalam kehidupan kita bersama nanti. Baik kita secara pribadi maupun di dalam kehidupan persekutuan. Ini yang kedua, Ibu Bapak Saudara Kristus. Yang ketiga yang luar biasa. Apa itu? Bukan berarti juga pada saat kita menjadi pengikut Yesus, maka segala sesuatunya akan dilancarkan. Enggak. Ini juga nampak. Saat apa? Saat ada seseorang yang meminta pertolongan kepada murid Yesus. Apa yang terjadi? Ternyata nggak bisa. Gitu ya. Ini menyatakan bahwa apa? Kita memiliki keterbatasan. Kita siapa? Ya murid itu. Ya murid yang bagaimana ya Ibu Bapak Saudara dan saya? Apa itu keterbatasan, kelemahan? Sehingga ada hal yang luar biasa yang Tuhan Yesus sampaikan di sini. Maka kata Yesus ayat 41. Hai kamu angkatan yang tidak percaya dan yang sesat,
berapa lama lagi aku harus tinggal di antara kamu dan sabar terhadap kamu, gitu kan? Nah, ini suatu teguran yang luar biasa. Ingin mengatakan bahwa ada keterbatasan memang. Terlebih kaitan dengan masalah apa? Keyakinan. Percaya kita kepada Tuhan. Mengapa demikian? Kebanyakan dalam hidup, akhirnya apa yang terjadi? Lari. Gak siap menanggung resiko. Gak siap menanggung satu pergumulan, padahal Tuhan sudah memilih. Apa yang terjadi? Lari dia. Gitu kan? Padahal kita meyakini Tuhan ada maksud dan tujuan mengapa kita ada di GKJ Cimahi. Tidak hanya sebatas berkarya, akan tapi Tuhan juga akan menyatakan kemuliaan ini dalam kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Kadang kita tidak percaya, kadang kita tidak yakin, akan tapi menjadi bacaan ini kita kembali dikuatkan, diyakinkan. Jangan lari, karena Tuhan sudah memilih kita hidup bersama dalam persekutuan ini. Maka apa yang terjadi? Kuasa Tuhan akan memampukan. Kisah berikutnya apa yang terjadi? Anak itu pun dipulihkan oleh Allah. Berarti apa? Ada proses waktu. Asalkan kita mau taat. Asalkan kita mau setia di dalamnya. Asalkan apa lagi? Asalkan kita terus dapat bergandengan tangan dalam kehidupan bersama. Sehingga karya Allah tidak hanya 16 tahun saja dalam perjalanan GKJ Cimahi. Akan tapi apa terus? Sampai tahun-tahun ke depan, kemuliaan Allah itu akan nampak dalam kehidupan kita bersama. Selamat ulang tahun GKJ Cimahi yang ke-16. Karya kasih penyertaan Tuhan akan selalu dirasakan. Dan yakinlah dengan kebersamaan ini, dengan saling bergandengan tangan dan juga mendukung di dalam doa satu dengan yang lain, nama Tuhan dimuliakan melalui pelayanan kasih kita di GKJ Cimahi. Tuhan Yesus memberkati.
Jemaat yang terkasih di dalam Yesus Kristus, marilah kita bangkit berdiri dan bersama dengan gereja Tuhan yang senantiasa disertainya, mengakui iman percaya kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Umat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita bersatu dalam doa. Mari kita berdoa. Dalam rangka memancarkan kemuliaan Allah di dalam hidup, kami diajak untuk tetap dapat menyediakan waktu untuk Tuhan. Di tengah-tengah kesibukan, bahkan mungkin di tengah-tengah pergumulan kami, bahkan mungkin di tengah berkat yang Tuhan berikan, kami tetap menyediakan waktu untuk Tuhan. Dan pada saat itu kami lakukan, kami meyakini, kami akan dapat melihat pancaran kemuliaan nama Tuhan di dalam hidup kami, pribadi lepas pribadi, dan juga dalam pelayanan kehidupan kami. Oleh sebab itu Tuhan, saat ini saat kami juga merasakan sukacita 16 tahun pelayanan kasih kami bersama di GKJ Cimahi, banyak hal yang kami rasakan kasih Allah. Saat kami berusia 1 tahun, terus penuh dengan kasih berkat Tuhan, sampai dengan saat ini ya Allah. Meskipun pergumulan itu tidak henti-hentinya kami hadapi, terkhusus saat ini, saat pandemik, yang memang berdampak di segala aspek kehidupan, bahkan kehidupan kami dalam persekutuan. Begitu juga dengan permohonan dan doa kami terkait dengan tempat ibadah. Kami yakin Tuhan, saat kami terus memohon, saat kami terus juga berjuang dan berusaha, waktunya nanti Tuhan akan berikan bagi kami tempat ibadah. 16 tahun perjalanan ini, kami tidak tahu sampai kapan. Akan tetapi yakinkan kami, untuk kami yang sudah dipilih oleh Allah, ikut ambil bagian dalam tugas tanggung jawab besar ini, sehingga kami menjadi jemaat-Mu di GKJ Cimahi, kami tidak lari, kami terus memohon, kami terus berjuang dan berusaha, sehingga ini menjadi suatu tanggung jawab yang luar biasa, yang indah, yang Tuhan berikan bagi kami, pribadi lepas pribadi dalam kehidupan kami berjemaat di GKJ Cimahi. Tuntun kami ya Tuhan. Dan juga pergumulan terkait dengan pastori saat ini. Kami yakin Tuhan juga melihat kami, mendampingi kami, sehingga kedua hal yang menjadi pergumulan dalam pelayanan kami, saatnya nanti Tuhan akan menjawab. Oleh sebab itu, kebersamaan, saling mendukung, mendoa, menguatkan satu dengan yang lain, ini menjadi kunci keberhasilan. Ini menjadi kunci akan kemuliaan nama Tuhan dapat dinyatakan di dalamnya. Karena pada saat kami bercerai-berai, saat kami berpisah satu dengan yang lain, kami saling menyalahkan satu dengan yang lain, kemuliaan nama Tuhan tidak dapat kami lihat di dalamnya. Oleh sebab itu Tuhan tuntun kami, sertai kami. Karena kami yakin dan percaya, kasih karya penyertaan Tuhan tidak berhenti sampai di sini. Akan tapi terus panjang kehidupan kami. Tidak hanya sebatas 16 tahun karya kasih pelayanan Tuhan di GKJ Cimahi. Akan tetapi terus di dalam sepanjang kehidupan kami, pelayanan kami tidak akan henti-hentinya di dalamnya. Dan berkat Tuhan pun tidak akan ada henti-hentinya yang kami rasakan di dalamnya. Sertai kami. Bimbing kami ya Allah. Kami serahkan para majelis penatua diaken, komisi-komisi yang ada, aktivis gereja, meskipun dalam pandemik, yakinlah kasih berkat penyertaan Tuhan selalu melingkupi kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Inilah doa kami ya Allah. Kami serahkan dalam cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Sebagai ungkapan syukur kepada Allah yang penuh kasih, marilah kita memberikan yang terbaik bagi Dia dalam persembahan. Sebagaimana yang tertulis dalam Amsal pasal 3 ayat 9 dan 10. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu
dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu, maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Sambil memberikan persembahan, jemaat menyanyikan Kidung Jemaat nomor 235, bait yang pertama, Ku dengar berkat-Mu turun. Jemaat diundang untuk berdiri. Marilah kita bawakan dalam doa persembahan, dilanjutkan doa Bapa kami yang diucapkan secara bersama-sama. Allah Bapa yang Maha Pemurah, terima dan berkatilah persembahan kami ini, dan berikanlah kasih karunia-Mu kepada kami, agar kami juga rela mempersembahkan diri kami sepenuhnya kepadamu. Di dalam nama Putra-Mu yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, yang sudah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Masih tetap bangkit berdiri, mari kita memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat 408, Di Jalanku Ku Diiring. Umat yang dikasihi Tuhan, bertolong-tolonglah untuk menghadirkan damai sejahtera Allah di dalam kehidupan ini, dan kini terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.
Salam, selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Dengan berlimpah puji dan syukur kita naikkan kepada Bapa di surga atas penyertaan hingga kita dapat merayakan perayaan HUT Gereja Kristen Jawa Cimahi yang ke-16 dengan tema memancarkan kemuliaan Allah. Kita awali acara ini dengan bersatu dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Bapa, saat ini kami tunduk panjatkan doa di hadapan hadirat-Mu, memohon kasih dan karunia-Mu supaya Engkau hadir di tengah kami dalam perayaan syukur HUT Gereja Kristen Jawa Cimahi yang ke-16. Biarlah Roh Kudus yang memimpin kami dari awal hingga akhir acara ini. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom, selamat pagi Bapak-bapak dan Ibu-ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, kiranya Tuhan Yesus senantiasa memberikan kita berkat kesehatan jasmani dan rohani. Pertama-tama saya akan mengucapkan hormat dan penuh kasih kepada Bapak Pendeta Setiawan Hartanto selaku Gembala Gereja Kristen Jawa Cimahi. Kemudian yang saya hormati dan saya cintai Bapak-bapak dan Ibu-ibu majelis selaku pengelola, pemelihara dan penjaga Gereja Kristen Jawa Cimahi yang sejauh ini sudah bertugas dengan jerih payah yang maksimum sehingga kita sampai pada saat ini melaksanakan hari ulang tahun Gereja Kristen Jawa Cimahi yang ke-16. Saya juga mengucapkan salam hormat dan salam cinta kasih kepada seluruh warga jemaat, Bapak-bapak dan Ibu Adi Yuswo, Bapak-bapak dan Ibu, para musa, pemuda, dan anak-anakku, anak-anak sekolah minggu, madya, balita. Kiranya semua ini pada hari ini kita akan berucap syukur kepada Tuhan Yesus Kristus karena hanya anugerahnya saja sehingga kami dari panitia ini dimampukan untuk melakukan tugas pelaksanaan hari ulang tahun Gereja Kristen Jawa Cimahi yang ke-16 ini. Begitu juga saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua rekan-rekan, teman-teman yang saya kasihi dari panitia HUT GKJ Cimahi yang ke-16 yang sudah begitu bekerja dengan rajin, dengan keras, tanpa pamrih sehingga dapat mensukseskan acara kita pada hari ini. Kiranya semua ini akan menjadi berkat bagi kita semua, bagi Bapak-bapak dan Ibu-ibu semua. Untuk itu selanjutnya kami juga akan menyampaikan beberapa kegiatan dari panitia HUT GKJ Cimahi yang ke-16. Karena masa ini masa-masa pandemi yang kita tahu bersama, pada akhir-akhir ini kasus COVID juga naik kembali sehingga kegiatan HUT pada kesempatan tahun ini kami dari panitia melaksanakan dengan sederhana saja mengingat situasi yang tidak memungkinkan. Nah, untuk kegiatan ini kami hanya melakukan kunjungan bagi warga dari setiap wilayah dan diwakili oleh 2 warga untuk setiap wilayah. Dan selanjutnya akan dilanjutkan dengan pembagian souvenir untuk setiap kepala keluarga pada seluruh anggota jemaat Gereja Kristen Jawa Cimahi. Dan souvenir ini mungkin bentuknya sederhana, tapi merupakan kenang-kenangan bagi kami dari panitia untuk semua warga semua agar supaya dapat mengingat bagaimana Tuhan Yesus menyertai sampai saat ini sehingga kita boleh mencapai usia yang ke-16 sampai saat ini. Sekali lagi, terima kasih pada semua yang telah mendukung pada acara ini. Kiranya Tuhan Yesus akan memberkati dan menyertai kita sekalian.
Amin. Shalom Bapak Ibu sekalian, selamat pagi. Kami mengucapkan syukur karena pada pagi hari ini kita bisa bersama-sama memperingati ulang tahun ke-16 Gereja Kristen Jawa Cimahi. Kami juga merasakan bagaimana situasi sejak kita didewasakan sampai sekarang ini. Kita selalu berpindah-pindah tempat, tetapi untung Tuhan selalu menyertai kita. Dan sampai sekarang, karena kebersamaan antara majelis dengan warga jemaat, kita masih tetap bisa mengadakan kebaktian. Kebetulan sekarang pada masa pandemi kita mengadakan kebaktian di Citerep. Ini merupakan karunia Tuhan. Dan ini merupakan kebersamaan yang tidak bisa kita lupakan. Ini merupakan suatu kesatuan bagi kita bersama. Kita harus menyukuri. Dan kita jangan lupa, kita selalu berdoa dan berharap dan memohon kepada Tuhan agar kita secepatnya dapat mendapatkan tempat ibadah. Dan kami yakin tiada mustahil di hadapan Tuhan. Itulah yang harus kita amini bersama. Dengan ini kami selalu minta kepada Bapak Ibu Saudara sekalian tetap bersatu, bersemangat, berdoa dan memohon kepada Tuhan agar kita selalu diberikan berkat pada Tuhan. Dan kiranya berkat Tuhan menyertai kita sekalian. Amin. Umat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saat ini kita merasa bahagia dan penuh dengan sukacita. Di tengah kesederhanaan pandemik tahun kedua, kita merayakan sukacita ulang tahun GKJ Cimahi. Saat ini 16 tahun kasih penyertaan Tuhan. Dengan kesederhanaan yang ada, biarlah tumpeng yang melambangkan berkat Tuhan, yang melambangkan kasih Tuhan dalam kehidupan persekutuan akan kita nikmati bersama. Dan saat ini tumpeng ini akan diberikan baik kepada perwakilan ketua majelis dan juga wilayah-wilayah.
tahun GKJ Cimahi yang ke-16. Tuhan Yesus memberkati. Selamat ulang tahun GKJ Cimahi yang ke-16. Tuhan Yesus memberkati. Selamat ulang tahun GKJ Cimahi yang ke-16. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kami mengucapkan selamat ulang tahun Gereja Kristen Jawa Cimahi yang ke-16. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Selamat ulang tahun GKJ Cimahi yang ke-16. Tuhan Yesus memberkati. Selamat ulang tahun GKJ Cimahi yang ke-16. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih dari panitia dari ulang tahun GKJ Cimahi. Terima kasih. Selamat ulang tahun GKJ Cimahi yang ke-16. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Pesan dari panitia ulang tahun GKJ Cimahi. Mengucapkan selamat ulang tahun GKJ Cimahi yang ke-16. Tuhan Yesus memberkati dan sukses selalu di dalam pelayanan. Selamat ulang tahun ke-16 GKJ Cimahi. Tuhan Yesus memberkati. Selamat ulang tahun GKJ Cimahi yang ke-16. Tuhan Yesus memberkati. Panjang umurnya, panjang umurnya, panjang umurnya serta mulia, serta mulia, serta mulia. Panjang umurnya, panjang umurnya, panjang umurnya serta mulia, serta mulia, serta mulia. Kami ucapkan selamat ulang tahun tanggal 26 Februari. Semoga berkat Tuhan menyertai Pak Setiawan. Demikianlah
Berkatilah seluruh rangkaian acara perayaan HUT Gereja Kristen Jawa Cimahi yang ke-16. Dengan sukacita kami jemaat mengucapkan selamat ulang tahun. Tetaplah bersinar dalam memancarkan kemuliaan Allah. Bapak Ibu yang kekasih, dengan berakhirnya rangkaian acara, saya undang untuk kita bersama berdoa. Mari kita berdoa. Bapa yang bertakhta dalam kerajaan surga yang mulia, terima kasih atas penyertaan Tuhan yang Engkau berikan bagi kami, sehingga rangkaian acara ibadah HUT Gereja Kristen Jawa Cimahi yang ke-16 dapat berlangsung dengan baik. Bapa, berkatilah seluruh pelayan-Mu, baik itu Bapak Pendeta yang telah menyampaikan firman Tuhan, juga semua panitia yang telah mensukseskan acara kegiatan ini. Kiranya Tuhan mau pakai kami sebagai alat untuk memuncarkan kemuliaan Allah dalam keluarga dan pelayanan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.